Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda sekolah di lingkungan pondok pesantren di Jalan Banten 3, Kota Palembang. Kepala sekolah jatuh pingsan. Pencurian sepeda motor di Kota Palembang kepergok warga, pelaku todongkan senjata api. Ratusan siswa SD di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengikuti seleksi Polisi Cilik 2024. Kebakaran melanda sebuah sekolah di lingkungan pondok pesantren di Jalan Banten 3, Kota Palembang. Api yang menghanguskan ruang laboratorium membuat sang kepala sekolah jatuh pingsan. Kebakaran melanda SMP dan SMA di lingkungan pondok pesantren Subulus Salam di Jalan Banten 3, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang membuat sejumlah warga sekolah panik. Beruntung, petugas damkar datang tepat waktu, sehingga api tidak menjalar ke bangunan di sebelahnya. Kebakaran ini menghanguskan ruang laboratorium sekolah. Kejadian ini membuat kepala sekolah sempat tertekan hingga jatuh pingsan. Petugas langsung mengevakuasi sang kepala sekolah ke mobil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Kiraan dari kompor, kiraan. Jadi saya juga belum melihat secara jelas. Ada juga yang menyampaikan kemungkinan juga dari konseling. Karena kejadian di tempat itu tidak ada orang, karena ada sebagian guru lagi mengawasi ujian. Kemudian saat ujian tersebut terdengar bunyi seperti ledakan dan ada asap di dalam guru, maka mereka berminta tolong. Ada korbannya, Bang? Korbannya? Korban tadi paling kepala sekolah tadi yang sakit karena beliau ada riwayat sakit. Karena begitu terjadi kebakaran beliau langsung Akibat kejadian ini, sekolah mengalami kerugian jutaan rupiah. Musibah kebakaran ini masih dalam penyelidikan aparat Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah bangunan berlantai 3 yang dijadikan tempat indikos di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Ogan Ilir tiba-tiba ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu dan diduga ambruknya bangunan ini karena konstruksi bangunan hanya menggunakan kayu dan bambu. Bangunan berlantai 3 yang dijadikan tempat indekos di Jalan Lintas Timur Sumatera, Palembang, Prabu Mulih, Kabupaten Ogan Ilir tiba-tiba ambruk. Bangunan indekos mahasiswa ini ambruk rata dengan tanah. Runtuhnya bangunan juga mengenai satu rumah lain yang berada di sampingnya. Suara mobil apa pecah mobil tangki besar apa cuman tengok tadi tuh cara apa dikira itu kosan juga Erik tadi tuh penyewaan tadi tuh kan. Banyak apa yang ngontrak di sebelah? Banyak, semalam udah 2 kamar tuh nah. Astagfirullahaladzim, 3 lantai itu ya? Iya, 3 lantai. Udah ngati angin, dah hujan, tiba-tiba ambruk? Aduh ya. Ini kena rumah kita ya? Iya kak, rumah ini nak pulau besar. Tapi dah ngati yang nimpo badan kita ya? Alhamdulillah. Kak sama mama berdua itu. Sudah berapa lama bangunan itu berdiri? Kalau tidak salah kisaran 2017 atau 18. Baru ya? Duluan kita Bu ya. Duluan kita bangun rumahnya di sini? Iya. Oh iya. Duluan di sini. Yang punya kosan siapa namanya? Pak Kartono. Peristiwa itu terjadi pada Selasa malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui penyebab pastinya. Tiba-tiba warga hanya mendengar suara gemuruh disertai kepulan debu di lokasi sekitar. Padahal saat kejadian tidak ada hujan maupun angin kencang melanda kawasan setempat.
Ada hujan angin enggak? Dekati. Enggak kate. Tiba-tiba roboh. Atau mereka itu tiba-tiba roboh mak itu. Banyak. Ngeri kan dia ada wong bawah itu ngeri. Berapa banyak penghuni di sini, Pak? Nah, kurang tahu juga. Tapi penghuninya siapa? Kurang tahu juga. Mahasiswa galau apa mana? Mahasiswa ini. Antara 5 tahunan ada lah. Baru sekitar 5 tahun ya. Jiwa hasilnya tuh macam itu lah juga nah. Kerangkanya bambu ya. Makanya gayanya. Kalau kita jengok kenyataannya itu memang bambu itu. Ya, sangat beresiko ya, Pak ya. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, karena saat kejadian, penghuni indekos dalam kondisi sepi. Diduga ambruknya bangunan yang baru berusia 5 tahun ini disebabkan oleh konstruksi tiangnya yang tidak menggunakan besi behel. Namun, terlihat hanya menggunakan kayu dan batang bambu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Palembang. Aksi pelaku kepergok oleh warga yang sedang melintas. Pelaku pun menodongkan senjata api kepada warga. Pencurian sepeda motor kembali mengintai warga Kota Palembang. Kali ini terjadi di Jalan Tupai, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang pada Minggu pekan lalu. Pelaku curanmor ini terbilang nekat, lantaran dilakukan di siang bolong saat penghuni rumah, Eri Mariana, 55 tahun, tengah berkumpul bersama keluarga di rumahnya. Komplotan pencuri berjumlah 2 orang ini gagal, usai dipergoki oleh seorang warga yang melintas di lokasi kejadian. Takut dihakimi massa, salah seorang pelaku nekat menodongkan senjata api terhadap warga tersebut, sebelum akhirnya melarikan diri. Aduh, mau gojek jenggot itu kan lewat kan. Sudah biasa be aku. Pas sampai sini, jenggot dia lagi cek ini nah. Ya aku bukan ini yang punya rumah kan. Pas aku jenggot ada cak biru-biru di sini nyo. Langsung aku teriaki, no. Maling kau nih jauh gua omongi. Pas aku teriak mah itu langsung dicek ini gini no. Ngomong enggak dia? Pistol. Enggak tahu aku sempat ngomong apa tidak. Aku tuh lah panik duluan. Langsung pelari. Pas pelari tuh ngomong teriak tuh habis itu di sana aku teriaki lagi. Langsung pelari. Dia berlari. Berlari dia, enggak tahu, aku kan langsung kabur kak posisi itu. Takut dia dikejarnya kan dia bawa pistol kan. Biru-biru apa dia tadi yang kamu maksud? Ini cak kunci untuk mobil ini no, mobil motor itu no. Kunci T ya? Iya, nah, kunci T itu no. Tapi Biru-biru itu cak talinya itu no. Senjata api yang dikeluarkan. Iya di sini langsung keluar ke. Sini langsung cak ini nah dia. Nodongnya. Nodong. Uang berapa? Wong 2 dia. Yang 2. Heeh. Cikok di motor kan? Cikok nunggu motor. Di mana di situ? Di situ di depan garasi itu. Itulah aku pikir tuh Gojek gitu tuh kak. Tapi ngomong enggak dia? Ngomong apa be? Pas nodong gitu. Ngancem enggak? Aku tuh enggak perlu fokus pas dia ngeluarin pistol tuh nah. Karena panik tadi kan. Jadi enggak tahu. Meski gagal, pelaku sempat merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T. Atas kejadian ini, korban mengalami trauma untuk memarkirkan sepeda motor di luar garasi. Peristiwa ini tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Namun, warga meminta aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli wilayahnya karena pencurian sepeda motor kian marak terjadi. Muhammad Ardian Syah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Video asusila yang diduga seorang camat dengan stafnya di Kabupaten Ogan Ilir viral di media sosial. Ironisnya, perbuatan tersebut dilakukan di tempat kerja. Video asusila seorang camat diduga berbuat mesum dengan bawahannya di Kabupaten Ogan Ilir. Ironisnya, perbuatan tak pantas itu dilakukan di ruang kerja. Sayangnya, saat akan dikonfirmasi, camat tersebut justru tidak berada di tempat. Bahkan kantor camat dibiarkan kosong tanpa ada seorang pun yang bertugas. Menanggapi beredarnya video asusila itu, pihak Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir segera memanggil camat yang bersangkutan. Ini telah membuat surat pemanggilan terhadap yang bersangkutan, yaitu saudara camat yang sesuai dengan di berita yang viral ini ya. Tapi kami belum bisa menyebutkan camat, misalnya camat kecamatan ini, tapi tetap kami akan selidiki karena kami tidak akan termitigasi dan lain sebagainya dari media dan lain sebagainya. Kami akan bekerja sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. Jika ini terbukti, maka akan kami tindak lanjuti melalui bekerja sama dengan BKSDM. Pihak Inspektorat Ogan Ilir juga akan melakukan pemeriksaan kepada para saksi di lokasi saat kejadian. Jika terbukti melakukan asusila, sanksi tegas menanti camat bersama pasangannya.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.